Nah, hari ini kita coba ini ya, saya coba jelasin beberapa hal terkait apa yang saya sampaikan di Elena minggu kemarin terkait apa itu guna sejarah gitu ya. Jadi sekedar apa ya teman-teman, sekedar kembali balik ke esensi perkuliahan ini mengantarkan teman-teman sekalian memahami sejarah lebih lebih jauh dan berbeda dengan apa yang dipahami sama masyarakat di luar ini ya, di luar kampus kayak itu mengenai sejarah kayak itu. Apakah sejarah milik guna, apakah gunanya itu untuk siapa sejarah tersebut berguna dan bagaimana bisa berguna. Nah, mungkin di antara kalian beberapa di antara kalian mungkin menyadari ada guna sejarah ya. Tapi secara apa ya? Secara masif dan bukan cuma laten ya, tapi nyata sejarah itu sangat berguna gitu dan banyak sekali digunakan untuk apa namanya itu untuk maksud dan tujuan tertentu, baik itu maksud yang sifatnya positif maupun negatif. Nanti kita coba kritisi satu-satu di sini ya. Nah, udah pada tahu ini semua siapa kan? Ini Adolf Hitler kayak gitu. Hitler dan banyak pemimpin di dunia, terutama diktator-diktator dunia itu banyak menggunakan isu-isu sejarah, banyak menggunakan propaganda-propaganda sejarah untuk dijadikan acuan atau kebijakan ketika mereka memerintah. Saya contohin misalnya ketika Hitler memerintah, dia coba utak-atik isu-isu terkait masalah rasial gitu. Masalah rasial terutama masalah Yahudi gitu. Kemudian isu-isu tersebut dia jadikan alat propaganda untuk bagaimana negara memperlakukan orang-orang Yahudi ketika dia memerintah gitu. Jadi dia buat narasi bahwa di masa lalu Yahudi itu seperti ini, seperti itu kayak gitu. Sehingga ketika dia memerintah atau di masa setelahnya itu tuh negara dan publik itu cenderung tidak suka dengan Yahudi. Dan kita tahu bahwa muara dari apa namanya itu kebijakan ini kan ada Holocaust itu ya. Ada Holocaust dan banyak lagi teman-teman. Ada banyak teman-teman bisa rujuk beberapa apa namanya itu diktator-diktator besar lain yang pernah memerintah di sebuah negara. Mereka juga menggunakan propaganda sejarah kayak gitu. Bukan cuma Nazi misalnya contoh di ini misalnya di apa namanya itu di Italia misalnya ketika dipimpin sama Benito Mussolini dia kan pengen mengkampanyekan mengembalikan Italia seperti zaman Romawi gitu, Italia Iradenta kalau nggak salah ini dan lain-lain kayak gitu. Indonesia juga ketika Indonesia mau merdeka, kampanye-kampanye mengenai kejayaan terhadap masa lalu itu digaungkan kembali kayak gitu. Tapi baik lagi kita mesti cari dulu perspektifnya apakah menggunakan sejarah untuk tujuan tersebut tuh halnya bagus atau enggak kayak gitu. Nanti bisa teman-teman kritisi sendiri kayak gitu. Nah ini sebenarnya film Holocaust nggak usah kita ini apa namanya itu nggak usah kita puter. Nah kalau dilihat teman-teman secara intrinsik ya atau dari dalam itu setidaknya ada 4 guna sejarah yaitu. Pertama sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lampau, 3 sejarah sebagai pernyataan pendapat, keempat sejarah sebagai profesi. Nah kita coba kritisi satu-satu. Pertama, sejarah sebagai ilmu. Sebagai sebuah ilmu, sejarah adalah ilmu yang terbuka, di mana artinya setiap orang bisa jadi sejarawan asalkan bertanggung jawab kayak gitu ya. Apalagi di era apa namanya itu berkembangnya secara publik sejarah publik seperti beberapa waktu terakhir. Jadi bahkan orang-orang yang tidak mendapatkan background pendidikan sejarah secara akademis seperti kalian ya, kampus seperti ini, itu punya kesempatan besar untuk menjadi sejarawan kayak gitu. Tapi lagi-lagi setiap kali dia punya konten sejarah ada sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan dan kata bertanggung jawab ini yang jadi panjang kayak gitu ya karena sebagai sebuah ilmu sejarah itu kan harus empiris ya dia punya metode dia punya metodologi dia punya filsafat dia punya teori dan lain-lain kayak gitu jadi untuk membuat sebuah karya sejarah yang benar-benar apa namanya itu mengacu pada ilmu sejarah itu sebenarnya bukan hal yang mudah kayak gitu walaupun setiap orang punya kesempatan ya untuk menjadi sejarawan tadi. Kemudian sejarah untuk sebagai cara untuk mengetahui masa lampau. Ya jelas di sini memang sejarah memang salah satu metode atau cara kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Namun ini ya, namun yang jadi masalah adalah bagaimana respon kita ke depan setelah mengetahui masa lalu. Nah, setidaknya ada 2 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, menerima sejarah itu, kedua, menolak kayak gitu. Sebenarnya menolak juga ini ya, apa namanya itu berkaitan sama fakta sendiri ya. Ada fakta itu bukan berisi hal yang positif atau negatif. Dia bisa berisi apa aja gitu. Nah, tinggal kita di masa sekarang ketika menengok sejarah masa lalu itu mau menerima atau tidak.
Nah, itu ada argumen lain biasanya yang melatar belakangi kenapa kita harus menerima, kenapa kita harus menolak misalnya. Contoh misalnya teman-teman misalnya pada masa lalu negara kita tuh pernah berbuat ini misalnya. Contoh saja misalnya negara kita pada masa lalu pernah berbuat tidak adil pada etnis tertentu misalnya. Nah, di masa yang akan datang, nah kita sebagai generasi yang melihat sejarah pada masa lalu tuh mau apa gitu. Pertama menerimanya, oh iya memang benar tuh ada ini, ada apa namanya itu, ada proses, ada apa namanya itu peristiwa ketidakadilan. Contoh misalnya peristiwa pembantaian terhadap etnis tertentu. Kenapa dilakukan itu? Karena memang etnis itu memberontak misalnya, atau melakukan kejahatan lain gitu. Misalnya alasannya seperti itu. Atau menolak nih, ini menolak. Saya tidak saya menolak bahwa negara dikategorikan membantai etnis tertentu. Mengapa? Karena itu hanya dilakukan oleh oknum tertentu saja. Tidak di apa namanya itu? Tidak merepresentasikan sebuah negara kayak gitu. Misalnya yang membantai cuma korps tertentu dalam angkatan kepolisian ataupun angkatan militer kayak gitu. Mungkin kalian bingung ini harus jelasin sebenarnya ini. Apa persamaan dari dua peristiwa di bawah ini sama saya bilang tadi menerima atau enggak gitu. Ini saya ngambil pertama perang Aceh. Perang Aceh di awal abad 20, tentara-tentara Marsose, tentara Belanda kemudian membantai rakyat Aceh. Di bawahnya ini kan, di bawah kaki mereka ini kan rakyat Aceh mereka injek-injek ini. 100 tahun kemudian, kira-kira 100 tahun kemudian terjadi tragedi Santa Cruz kayak gitu, tahun 1991. Nah, persamaannya adalah dua dua apa namanya itu dua subjek yang apa ya yang ibarat menang perang di sini nih subjek yang dianggap menjajah kayak gitu. Pertama orang-orang Belanda yang dianggap menjajah rakyat Aceh. Kedua di tragedi Santa Cruz adalah orang-orang Indonesia, tentara Indonesia yang dianggap menjajah orang-orang Timur Timur kayak gitu. Tapi perbedaannya adalah yang pertama kita ini masih dalam kerangka kolonial. Yang kedua kita berada di kerangka negara merdeka. Ini kan dua foto yang interpretatif teman-teman kalau kita perhatian ya. Apalagi kita ngomongin masalah kekejaman sebuah negara gitu. Kalau kita ngomong ya perang Aceh awal abad 20, kejam nggak Belanda? Kejam kita bilang karena kita bisa bilang bahwa dia musuh kita gitu, ketika itu. Tapi ketika kita bilang ini pas tragedi Santa Cruz, kejam nggak TNI? Kejam nggak militer Indonesia? Nah, di situ kita mulai berpikir. Karena kita udah masuk dalam satu kerangka apa? Nation ya, negara. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Pengetahuan yang kita dapatkan dari sejarah bisa menjadi senjata kayak gitu untuk kita untuk berargumen. Namun kembali pada tujuan kita berargumen dengan fakta sejarah. Namun kembali kepada tujuan kita sebenarnya. Argumen yang kita gunakan yang notabene adalah fakta sejarah itu sebenarnya untuk apa? Setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan, yaitu pertama sejarah sebagai sebuah konsensus. Konsensus itu artinya kesepakatan. Yang kedua, sejarah sebagai bahan atau sesuatu yang selalu mengarah pada konflik kayak gitu. Sama kayak tadi ya, kita mau nerima apa enggak sejarah kayak gitu. Mau kita pecah apa enggak. Kita coba ngambil contoh nih, sejarah yang rentan memecah belah bangsa Indonesia itu adalah sejarah peristiwa 65 misalnya. Kalau kita ngomong peristiwa 65, bisa nggak kita menjadikan itu sebuah konsensus? Bisa, jelas ya. Karena apa? Karena itu bisa mempersatukan kita. Misalnya, oh ngelawan bahaya laten apa, misalnya apa namanya itu ideologi lain kayak gitu. Atau apa namanya itu mengingatkan kita pada apa bahaya perpecahan kayak gitu. Tapi kemudian bisa nggak itu mengarah pada konflik? Bisa banget malah. Kenapa? Karena peristiwa 65 itu selalu mengungkit luka mengungkit luka pihak-pihak tertentu kayak gitu. Jadi pihak-pihak tertentu itu selalu diungkit-ungkit lagi lukanya sehingga mereka tuh kemudian dendam dan marah pada pihak-pihak lain yang dianggap apa ya, yang dianggap berperilaku negatif ketika tahun 65 misalnya. Contoh misalnya militer dan non militer misalnya, atau orang-orang yang ditangkap pasca 65 kayak gitu. Itu kan pasca 65 kan yang ditangkap oleh militer kan bukan cuma orang-orang PKI dan turunannya, PKI dan organ-organ turunannya kayak BTI, SOPSI, Lekra dan sebagainya. Tapi banyak juga orang-orang yang salah tangkap kayak gitu. Nah, di masa yang akan datang, terutama di masa sekarang, itu juga masih bisa mengarah konflik kayak gitu. Karena proses proses salah tangkap mereka tuh masih belum terselesaikan secara ini ya, secara hukum dan secara HAM kayak gitu. Nah, sejarah sebagai sebuah profesi gitu ya. Ini masih sebuah apa ya? Masih sebuah hal yang utopis ya di Indonesia gitu.
Apakah ada profesi sejarawan kayak gitu? Mungkin di luar negeri banyak ya profesi sejarawan. Dia punya range gaji yang jelas, dia punya posisi pekerjaan yang jelas. Sedangkan di kita, saya bilang tadi siapa saja bisa jadi sejarawan, kayak gitu. Sehingga lebih cocok jadi sebutan kayak gitu. Padahal sebenarnya harusnya ini profesi kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya teman-teman yang kuliah di jurusan pendidikan sejarah dan juga ilmu sejarah juga nanti juga sebenarnya beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu itu tuh kualifikasi pendidikannya itu nerima dua hal tadi gitu. Tapi kebanyakan kalau pendidikan sejarah arahnya ke guru, ilmu sejarah itu arahnya ke ilmuwan. Nah, ilmuwan ini banyak banget turunannya. Ada ilmuwan lembaga, ada ilmuwan riset, ada ilmuwan apa namanya itu, ilmuwan lembaga riset, ada ilmuwan PNS seperti itu, ada ilmuwan swasta kayak gitu, bisa juga jadi wartawan dan lain-lain kayak gitu. Konsultan juga. Gitu. Kalau guru cenderung jadi guru saja biasanya. Nah, kalau tadi guna sejarah secara dari dalam ya, gitu. Dari dalam ini cenderung lebih apa ya, lebih substantif kayak gitu. Sedangkan kita coba yang lebih aplikatif kayak gitu. Sejarah guna sejarah dari sisi ekstrinsik, dari sisi luar kayak gitu. Kalau dari luar sebenarnya sejarah itu fungsinya apa aja? Fungsinya banyak banget malah dan beberapa di antaranya berbahaya, teman-teman. Dari pendidikan moral sampai sejarah sebagai sebuah bukti. Coba kita ini ya bedah satu-satu, tapi secara singkat saja. Pertama, sebagai sebuah pendidikan moral, kita bisa ngambil teman-teman makna apa sebenarnya yang ada dari sebuah peristiwa itu di masa yang di masa lalu itu. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka ya dari tahun 45 sampai sekarang, teman-teman bisa lihat beberapa periode sejarah di Indonesia, ada hal-hal baik yang bisa dilihat, ada hal-hal buruk yang bisa dilihat. Nah, itu jadi pendidikan moral, bisa diambil itu pendidikan moralnya kayak gitu. Ada kala di mana bangsa kita jadi apa ya? Jadi bangsa yang besar kayak gitu ya, kita bisa ambil makna positifnya. Kemudian ketika kita terpuruk, kita bisa ambil juga sebenarnya sebab negatifnya tuh karena apa gitu. Kemudian sejarah sebagai cara untuk menalar. Nalar tuh berpikir kayak gitu ya. Sebenarnya ini berkaitan ke arah bagaimana kita berpikir historis kayak gitu. Ini ciri anak-anak yang belajar sejarah. Kita punya kerangka berpikir historis kayak gitu. Bagaimana kita melihat sesuatu, merefleksikan sesuatu itu dari aspek historis kayak gitu, dari aspek sejarah yang kita apa namanya itu lihat kayak gitu. Kemudian sejarah sebagai sebuah pendidikan politik. Nah, ini yang penting teman-teman yang saya bilang tadi ya. Salah satu yang penting, bisa berbahaya, bisa tidak. Sejarah bisa jadi alat bagi penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Tergantung arahnya ya, negatif apa positif kayak gitu. Saya bilang teman-teman ya, contoh beberapa beberapa apa pemimpin besar dunia, Hitler, Mussolini kayak gitu, Lenin, siapa lagi ya misalnya. Bahkan Soekarno sekalipun, mereka tuh menggunakan isu-isu sejarah, propaganda-propaganda sejarah yang digunakan di masa yang akan datang. Bahkan hal seperti ini juga digunakan sama pejabat-pejabat sekarang. Banyak kan pejabat-pejabat sekarang misalnya menjelang pemilu, mulai foto Bung Karno disandingin sama dia, diedit kan. Foto Bung Karno sama Bung Hatta diedit, dia di tengah-tengah. Seakan-akan bertiga kayak gitu kan. Atau mengutip omongan si A, si B, si C pada masa lalu kayak gitu. Nah, itu mereka kan menggunakan ini, propaganda sejarah kayak gitu. Sebagai alat legitimasi politik mereka misalnya. Misalnya kata-kata Bung Karno mana misalnya yang kira-kira apa menjual kayak gitu ya, untuk dijadiin sebagai apa komunitas politik pada masa sekarang. Nah, beberapa orang kemudian ini ya karena nostalgia terhadap masa lalu kan dan popularitas sosok Bung Karno juga beyond time gitu ya, melebihi waktunya sendiri, itu bisa jadi ini bisa jadi terpengaruh kayak gitu ya. Jadi kita ngelihat apa yang dikutip kata-katanya daripada apa namanya itu kinerja dari politisi itu tadi kayak gitu. Banyak banget dong ya apa alat-alat sorry apa namanya itu kebijakan-kebijakan yang dirumuskan itu tuh berdasarkan propaganda-propaganda sejarah yang terjadi pada masa sebelumnya. Kemudian sebagai sebuah pendidikan perubahan, kita bisa lihat pendidikan perubahan itu sebenarnya tadi ya sama kayak nilai-nilai yang bisa kita ambil, nilai baik dan buruk. Tiap-tiap periode sejarah di Indonesia kan ada banyak ya. Misalnya dari tahun 45, 49 itu periode apa? Periode revolusi ya gitu. Kemudian berubah ke demokrasi parlementer misalnya. Kalau kita ngelihat dari sisi politis ya. Itu sebenarnya di dua masa itu tuh yang berubah apa? Yang terjadi apa? Kayak gitu. Lagi-lagi yang kita mesti ambil itu sisi positif dan negatifnya.
Kemudian sejarah sebagai sebuah refleksi terhadap masa depan kayak gitu. Contoh misalnya cita-cita negara untuk menjadi negara yang rakyatnya sejahtera gitu. Pasti akan melewati sebuah proses sejarah gitu. Nah, prosesnya ini bisa baik dan buruk kayak gitu, tergantung sama kondisi negara kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat ya, kira-kira kalau untuk menuju tujuan negara masyarakat yang adil dan makmur, kita tuh butuh berapa tahun lagi. Kalau kita merefleksikan dari diri kita dari sekarang sama yang kemarin kayak gitu. Oh, dengan kondisi negara yang sekarang ini bakal lama untuk apa namanya itu? Untuk seperti itu. Misal aja. Kemudian sejarah sebagai sebuah keindahan. Ini lebih ke arah estetis ya, keindahan. Teman-teman bisa merujuk, ada banyak sekali sekarang kayak contoh kayak kafe-kafe sejarah misalnya, kafe-kafe yang bernuansa sejarah misalnya, atau banyak pebisnis-pebisnis misalnya yang menyulap bangunan-bangunan tua kemudian menjadi apa galeri kayak gitu, menjadi toko kayak gitu. Itu tuh sebenarnya mereka tuh salah satu aspek yang mereka jual adalah sejarah situ. Atau wisata-wisata sejarah direvitalisasi lagi kayak gitu, biar banyak pengunjungnya. Sejarah sebagai sebuah ilmu bantu, dia memberikan sama kayak ini ya, sama posisinya tuh kayak bagaimana posisi sejarah di tengah-tengah ilmu sosial. Sejarah tuh bisa jadi ilmu bantu dari ilmu-ilmu sosial tadi. Tapi bisa jadi dibalik. Ilmu sosial tadi bisa juga sejarah juga bisa menggunakan ilmu-ilmu sosial tadi sebagai ilmu bantu kayak gitu. Misalnya ketika kita ini menjelaskan fenomena masyarakat Indonesia di awal abad 20 misalnya, kita pakai fenomena ini apa namanya itu perubahan sosial misalnya. Dan kita jelas pakai ilmu sosiologi di sana. Atau ketika teman-teman pengen menjelaskan masalah perekonomian, jelas ada ilmu-ilmu ekonomi yang teman-teman pasti pinjam kayak gitu. Makanya jadi salah satu ini teman-teman aspek penting ya. Ketika kalian masuk sejarah, usahakan tuh sudah mengerucutkan ini ya, fokus penelitian kalian. Misalnya kalian senang sama sejarah ekonomi, mulai kumpulkanlah buku-buku tentang sejarah ekonomi. Atau tentang sejarah politik, kumpulkanlah buku-buku tentang sejarah politik kayak gitu. Nah, itu tuh sangat berguna ketika kalian menulis ini, menulis apa namanya itu, artikel ataupun nanti tugas akhir kayak gitu. Sejarah sebagai latar belakang membuat kita memahami lingkungan, situasi, dan kondisi beberapa hal, misalnya dunia kerja kayak gitu. Ya ini kan, ini juga sifatnya lebih aplikatif kayak gitu ya. Ketika ingin masuk kerja, teman-teman mesti ngeliat dulu histori kalian kayak gitu. Sebelum orang-orang ngecek histori kalian, kalian juga harus ini lu ngatur histori kalian kayak gitu. Sejarah sebagai sebuah rujukan, memberikan contoh di masa lalu sebagai sebuah rujukan pada sesuatu. Misalnya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air ya, para pemimpin bangsa seringkali merujuk peristiwa heroik, misalnya peristiwa mempertahankan kemerdekaan kayak gitu. Makanya di Indonesia teman-teman sebagai rujukan ini, di Indonesia ini ada banyak banget hari-hari libur tertentu kayak gitu, atau peringatan hari-hari tertentu, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, hari apa lagi ya, Hari Kartini misalnya. Di balik hari-hari itu kan ada ini, ada kita diingatkan pada momen-momen tertentu kayak gitu. Hari Pahlawan misalnya kita diingatkan pada heroisme orang-orang Surabaya ketika melawan sekutu kayak gitu. Atau hari apa? eh, ketika Sumpah Pemuda misalnya kita diingatkan bagaimana masyarakat kaum muda di tahun 1928 itu tuh mendiskusikan bagaimana membentuk bangsa ini kayak gitu. Nah, kemudian ada sejarah sebagai bukti. Sejarah bisa digunakan untuk membuktikan sebuah perkara. Ini biasa digunakan di pengadilan misalnya. Di sejarah publik saya ajarin nih, karena di sejarah publik firma hukum di luar negeri itu sudah menggunakan jasa sejarawan kayak gitu. Kalau misalnya perkara kasus mereka tuh sudah terjadi di masa yang lalu gitu. Nah, yang minggu kemarin ini aja